Halo Pateners, kembali lagi di program Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama aku Lia Atmajaya. Seneng banget ya kita ketemu lagi ya, karena kita akan terus membahas UMKM yang kreatif dan juga keren-keren pastinya. Dan mudah-mudahan nih bisa memberikan inspirasi untuk Pateners yang mungkin saja baru memulai usaha ataupun mengembangkan usahanya. Nah, yang ini spesial banget, kita akan jalan-jalan ke kota Pontianak. Ini UMKM yang pertama, namanya Pernik Kopi. Dan yang serunya adalah mereka itu merupakan UMKM pertama di Indonesia yang berinovasi dari biji kopi yang diubah menjadi ini. Ini gelang nih, tapi ini ya kalau kita buka nih ya. Tuh, jadi gelangnya itu tuh asalnya dari biji kopi. Nih. Ini kayaknya kalau buat coffee lovers tapi suka juga gelang dan ingin selalu mencium bau kopi, boleh nih cobain gelang dari Pernik Kopi. Kita lihat langsung liputannya. Saya Mas Theo sebagai foundernya Pernik Kopi, pencipta dari gelang kopi, di mana gelang kopi itu terbuat dari biji kopi. Untuk Pernik Kopi berdiri kita di tahun 2016, tepatnya di bulan Maret. Dan itu kita pertama juga di Indonesia sebagai pelopor gelang kopi. Untuk produk dari Pernik Kopi kita banyak juga seperti untuk fashion, yaitu gelang, stripe, habis itu kalung, dan baju untuk di Pernik Kopi. Ini dia teman-teman yang sedang lagi proses pembuatannya, dimana memang butuh proses karena satu persatu loh teman-teman. Kita bolongin dan kita punya tali, gunting, dan penjepit untuk lebih nyaman untuk mengikatnya. Untuk ketahanan dari Pernik Kopi ini memang banyak orang masih bertanya karena tahan nggak sih untuk gelang kopi ini. Untuk ketahanan kita diusahakan jangan kena mandi sama di bawah tidur. Jadi memang untuk fashionable aja, untuk hangout, ngumpul sama teman-teman di coffee shop, ya cukup kece banget sih untuk di Pernik Kopi ini untuk nyantai teman-teman. Karena dia punya aroma banget di saat kita pakai gitu. Untuk melihat produk kami bisa masuk ke Instagram kita pernik_kopi. Di situ juga banyak produk-produk kita yang kalian bisa lihat model dan bisa request juga by DM ataupun for WA. Nah, UMKM berikutnya adalah You Like Kitchen. Jadi ini adalah UMKM yang memberikan experience makan ala Singapura. Jadi konsepnya itu ya 100% takeaway. Jadi misalnya kamu datang terus mau makan di situ nggak bisa. Karena semuanya take away ya, jadi ready the fresh and go. Jadi nggak usah repot-repot kalau mau ke Singapura, nyobain makan Singapura, udah langsung aja ke You Like Kitchen aja. Ke Pontianak doang, lebih deket kan? Perkenalkan, nama saya Alfi, saya karyawan di You Like Kitchen. Pertama kali berdiri itu di rumahan, kita pre-order di tahun 2019. Buka secara offline itu di tahun 2020-2021 di Jalan Sumatera, khususnya di The Garden, dan baru pindah ke sini 1-2 bulan. Awal-awal mula
tercipta itu karena bos saya, Cece Iwana, ingin makan sate egg chicken. Nah, kebetulan di Pontianak ini belum ada yang menjual sate egg chicken. Jadi bos saya berinisiatif untuk bikin sendiri sausnya. Karena bos saya pernah merasakan saus yang ada di Singapura dulu. Kebetulan setelah dibikin, banyak teman-teman yang suka. Contohnya seperti geprek chicken, cabai hijau, dan sereal chicken itu makanan Indonesia yang tanpa MSG dan pasti mudah dibawa kemanapun dan kapanpun karena packaging kita menggunakan mangkok dan ayam kita juga digoreng tanpa tulang. Nah, sekarang kita menuju ke proses penggorengan ayam. Tapi sebelum itu, ayamnya kita lumuri tepung dulu. Ayam yang kita pilih adalah ayam filet tanpa tulang, sehingga memudahkan para customer kita untuk makannya. Untuk 1 kali goreng ayam, kita bisa mendapatkan 5-10 mangkok dalam setiap pembelian. Untuk pemesanan bisa melalui via Instagram atau pemesanan secara online, ketik Yole Kitchen, dan kalian juga bisa datang di toko kita Jalan Suprapto nomor 14 Pontianak. Berikutnya ada Bujang Kurir. Jadi ini merupakan aplikasi layanan pesan antar yang mengusung konsep personal delivery. Jadi mereka itu mengedepankan kolaborasi dengan para pelaku bisnis UMKM dan juga industri rumahan untuk menjadikan Bujang Kurir pilihan tepat untuk kamu yang mau order produk lokal. Cukup dengan satu aplikasi aja dan bisa menjangkau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan, founder dan CEO dari Bujang Kurir. Bujang Kurir adalah aplikasi layanan delivery yang concern terhadap layanan pesan antar UMKM di Kota Pontianak dan sebagian Kabupaten Kuburaya. Bujang Kurir sendiri berdiri sejak tahun 2015, 18 Juni 2015, dan tahun ini adalah merupakan tahun ke-8 kami berada di Kota Pontianak ini. Alhamdulillah sampai saat ini Bujang Kurir sudah banyak yang mengenalnya dan kami juga sudah diapresiasi oleh pemerintah provinsi maupun kota, serta terakhir kemarin kami alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Menkominfo sebagai Local Heroes dari Kota Pontianak dan beberapa penghargaan dari gubernur dan wali kota terkait kontribusi kami terhadap perkembangan startup yang ada di Kota Pontianak. Untuk download aplikasinya ada di Play Store, silakan cek saja Bujang Kurir. Dan buat mitra-mitra UMKM kami yang ingin bergabung di aplikasi Bujang Kurir juga bisa mendownload aplikasi Kawan Bujang namanya. Jadi di Kawan Bujang itu UMKM kita fasilitasi untuk mendaftarkan produk-produknya. Instagram kami Bujang Kurir, @bujangkurir, langsung saja nyambung Bujang Kurir. Facebook juga ada fanpage-nya Bujang Kurir, dan di website kami ada www.bujangkurir.com. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Kita akan langsung bahas yuk UMKM yang berikut. Nah, ini nih, ada namanya Amanah Mes. Jadi ini adalah UMKM bidang layanan jasa kebersihan. Tapi khusus untuk dipanggil ya. Jadi buat kamu yang misalnya berada di Pontianak terus mungkin bingung nih, kadang-kadang rajin untuk bersihin rumah, tapi lebih sering nggak rajin. Nah, berarti kamu tinggal panggil aja tuh, halo Amanah Mes, boleh datang ke sini nggak bersihin rumah aku ya? Pasti bisa, karena mereka motonya itu We Clean for Health.
Nah, keren banget kan? Coba kita lihat langsung. Nama saya Jufri, panjangnya Jufriyadi. Saya selaku pemilik Amanah Emas ini. Amanah Emas ini jasa cuci. Bahasa kerennya ya cleaning service. Nah, cleaning service kita ini terbatas ya, tidak semua bagian cleaning yang bisa kita ambil. Kita hanya mengambil cuci sofa, cuci kasur, cuci karpet. Nah, karpet ini hanya karpet tempel, bukan karpet permadani. Ya, hanya yang kita ambil itu karpet yang di kantor-kantor, karpet yang di masjid yang melekat. Ya, seperti itu aja yang kita ambil. Ada beberapa kami ngambil general cleaning. Nah, general cleaning ini hanya untuk membersihkan rumah yang sebelum ditempati. Jadi pemborong membangun rumah, terus sebelum customer atau serah terima kunci, itu kami yang membersihkannya dulu sebelum memang benar-benar siap untuk ditinggali. Nah, sekarang kami lagi di masjid. Ini pembersihan rutin ya. Ini pembersihan rutin bahwa masjid ini dibersihkan tuh setahun biasa sampai 2-3 kali. Terus proses-proses yang kita lakukan di sini itu ada beberapa mesin yang kita jalankan bersama dan dikerjakan beberapa orang. Berikutnya ada Rainflow Craft. Jadi mereka itu merupakan industri kreatif yang membuat berbagai jenis buket, seperti buket bunga artificial, ada juga buket uang, dan yang lagi hits nih, buket bunga balon. Nah, ini awalnya sebetulnya dari hobi ya, tapi justru bisa menciptakan barang-barang yang unik yang menjadi peluang yang menguntungkan. Saya Aini, owner dari Rainflow Craft, kerajinan yang berada di bidang buket seperti buket bunga artifisial, buket uang, buket balon. Untuk saat ini masih fokusnya di buket balon. Kalau ciri khasnya sih sekarang balon yang besar, namanya mega buket. Kalau di tempat lain tuh biasanya masih yang balon kecil-kecil, cuman setiap minggu itu kayak ada jadwal gitu untuk inovasi produk. Jadi misal minggu lalu bikin bentuk yang seperti apa, minggu ini bikin bentuk yang seperti apa, kayak gitu. Bahannya yang pertama ada balon twist nih. Namanya balon twist ukuran 260, satu untuk bunganya dan satu untuk batangnya. Kemudian pakai pempatangan dan gunting. Produk saya di Rainflow Craft itu ada berbagai macam bentuk nih. Seperti yang ini namanya mega buket. Ini terdiri dari berbagai macam bentuk bunga. Bisa menyesuaikan pengennya apa aja nih, tinggal lihat di Instagram, Kak maunya yang ini gitu, nanti saya buatkan. Ada yang bentuk seperti ini juga, kalau yang di tempat lainnya tuh kebanyakan bentuknya yang seperti ini, yang standar 5 aja. Oke, untuk abang kakak yang ada di Pontianak dan Kuburaya, kalau mau cari hadiah-hadiah kecil atau yang besar kayak gini dengan harga murah, bisa lihat di Instagram Rainflow Craft. Kami melayani buket-buket seperti buket uang, balon, dan buket bunga artifisial. Tergantung kakak maunya apa, kami menerima. Nih, aku punya buku keren banget. Judulnya Landscape Musik Tionghoa Pontianak. Ini aku dapat dari Pecinan Pontianak atau PPCI, Pecinan Pontianak Chinatown Indonesia. Jadi di situ tuh merupakan sebetulnya wisata kampung Cina yang merujuk pada etnis Tionghoa. Di sini banyak banget terdapat ornamen pecinaan yang masih asri dan juga terjaga. Nah,
Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu asal muasalnya seperti apa, lalu budayanya kayak gimana, adat istiadatnya seperti apa, langsung aja kamu datang ke sana supaya kita bisa belajar sama-sama. Ya, saya Hervin Yulianto. Saya di sini di Pecinan Pontianak, Chinatown Indonesia PPCI sebagai pengurus kan. Kita terletak di Gang Gajah Mada 9, Kota Pontianak, Chinatown. Selain itu kita dari 2015 kan kita mulai dari tur sepeda dan rental sepeda kan. Jadi kita dengan sepeda ini turunannya kita ada tur dan rental. Jadi kita dari Pecinan Pontianak ini setelah melihat apa itu pecinan, kita bawa tamu-tamu kita itu tur sepeda di Sungai Kapuas. Nama Instagram kita Tamasya Puriwisata, Facebooknya sama, websitenya juga sama, tamasyapuriwisata.com. Kita sekarang ada di tembok mural Pecinan Pontianak. Ini di tengah kota Pontianak, di dekat Sungai Kapuas Pontianak. Untuk masuk sini kita free, nggak ada bayar. Jadi kalian mau foto-foto di sini bebas. Di sini banyak spot mural. Mural tentang apa tuh lukisan budaya Tionghoa. Baik di sisi kiri maupun di sisi kanan ini cerita tentang lukisan budaya Tionghoa Pontianak. Jam kunjungan di sini kita buka setiap hari bebas tanpa tiket masuk mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau misalnya wisatawan dari mancanegara ataupun dari luar Kalbar mau ke Pontianak juga bagus sih, kalau mau foto-foto juga instagramable juga di sini. Jadi patut diapresiasi, patut banggakan juga. Silahkan teman-teman yang akan berkunjung ke Pecinan Pontianak di alamat kami di Jalan Gajah Mada, Gang Gajah Mada 9, nomor 2, di tengah kota, sangat mudah dijangkau. Patener, sekarang saatnya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi nih untuk patener sekalian. Nah, sekarang aku sudah bersama dengan Martin Andros, tapi biasa dibilang Andros aja ya, dari Mitra Keuangan. Tapi sebetulnya kita hari ini nggak akan ngomong tentang keuangan sama sekali ya, tapi ujung-ujungnya sih keuangan sih ya. Correct. Tapi kita boleh tahu nggak, katanya Mitra Keuangan ini sebetulnya bukan tentang fasilitator keuangan nih. Ya. Ini apa sih Mitra Keuangan itu? Jadi historicalnya Mitra Keuangan ini sebenarnya kita create, kita mau jadi mitra atau rekan lah ya, seperti teman buat para UMKM atau pengusaha. Ya, which is itu untuk grab dia punya finance. Oke. Iya, sebenarnya starting dari situ. Jadi iya, mereka gimana sih cara mengembangkan bisnis mereka agar mereka bisa menghasilkan finance yang well lah ya. Yang well develop ya. Yes. Kenapa penting nih untuk dilakukan? Ya, ini untuk memunculkan sisi unik dan ciri khas dari produk setiap perusahaan ya, atau UMKM yang sedang berkembang. Jadi sometimes mereka kan fokus hanya untuk jualan, tapi seringkali mereka dead end atau stuck. Ya, karena mereka just fokus selling and selling. Nah gitu. Padahal kalau dia bisa create sebuah branding dan story dari branding itu, either itu dia misalkan menjual atau apapun, nah produk mereka bisa memunculkan sebuah cerita di klien atau market mereka. Di customer. Iya, di customer mereka. Jadi ketika misalkan
produk baru, produk tape misalkan gitu. Tapi kalau misalkan sebuah perusahaan atau UMKM dia create story dari tape tersebut untuk menjadi sebuah branding yang unik, ketika orang sebut tape, mungkin yang kepikir udah branding tersebut kan? Udah produknya dia Iya. gitu ya. Oke. Otomatis dia sudah memenangkan sekian persen dari market yang ada. Nah, tapi kalau untuk UMKM sendiri, kira-kira branding apa yang harus kita lakukan? Terus caranya tuh seperti apa dan sedalam apa yang harus kita lakukan nih? Oke. Kalau seperti apa tentunya mengikuti perkembangan zaman ya. Ya tentunya kalau sekarang di dunia media sosial ya mereka paling gampang adalah mulai semua media sosial yang ada lah. Ya. Ya. Yang masih gratis juga Yang gitu masih ya. gratis Harus tentunya. bayar ya. Dan sudah database-nya sudah besar, artinya banyak dipakai masyarakat ya. Ya. Dan mereka aktif aja di sosial media tersebut. Posting, kalau biasanya kita suka suggest minimal 1 hari 3-4 posting. Oke. Dengan begitu UMKM tersebut atau branding tersebut bercerita setiap hari. Nah, karena membentuk sebuah top of mind dari branding tersebut nggak cepat kan. Ya. Jadi orang harus sering melihat, baru nanti lama-lama orang sadar, oh ya itu ini gitu. Nempel, betul. Tuh, berarti harus 3-4 kali posting. Betul. Itu mendingan di satu sosial media atau di satu channel atau kita spread ke semuanya sporadis nih gitu, bareng-barengan gitu semua. Bareng-barengan sih. Mendingan bareng-barengan Benar, justru bareng-barengan. ya. Jadi orang lebih kenal, lebih ini ya, lebih cepat. Lebih cepat untuk Karena tiap ya. sosial media itu kan ada segmentasinya ya. Ya. Seperti itu sih. Oke. Nah, kalau dari mitra keuangan sendiri, ada nggak sih yang atau servisnya atau pelayanannya gitu yang bisa membantu para pelaku UMKM untuk branding? Ya, jadi kita sendiri sebagai mitra keuangan ini sebenarnya ada digital marketing agency. Oh, agency. Tapi mitra keuangan ya namanya ya. Lucu banget, gemes, ini brandingnya luar biasa ini. Jadi kita benar-benar mau bantu UMKM atau talent jasa untuk membranding atau membesarkan nama mereka di sosial, di masyarakat ya. Melalui macam-macam nih, dari sosial media, mungkin juga ada Reels kalau sekarang ya di beberapa sosial media. Nah, kita create bantu mereka untuk mengembangkan brand mereka atau talent mereka atau jasa mereka lah, macam-macam. Mahal nggak sih? Yo, langsung nanya harga. Karena mungkin kan kita kebayangnya kalau untuk branding itu harus ngeluarin duit banyak gitu kan. Mahal nggak sih sebetulnya? Sebenarnya branding itu tidak kok kalau kita masuknya karena UMKM. Ya. Masih apa ya? Terjangkau. Ramah lah ya, dikocek ya gitu. Ramah di kantong ya. Masih ramah. Yang penting kita tahu biasanya kan UMKM nih suka takutnya adalah kalau dengar statement agency, wah kayaknya udah mahal kayaknya untuk gitu. Big brand nih gitu ya. Padahal kalau mereka misalnya langsung in touch ke kita, mereka sebenarnya enggak kok, itu semua ada spek-speknya. Mahal atau murah itu kan tergantung spek yang mereka mau juga ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya gitu apa. Ya. Tapi biasanya kalau buat UMKM enggak. Biasanya kita cukup Sesuaikan. ramah lah di kantong gitu. Tuh, jadi jangan takut begitu dengar kata agency langsung tiba-tiba aduh nggak usah deh kayaknya mahal. Enggak. Langsung hubungin aja dulu, cari tahu info sebanyak-banyaknya. Nah, ngomongin soal takut nih. UMKM itu memang akhir-akhir ini juga sudah mulai dilanda takut atau panik. Karena akhir-akhir ini juga kita dengar kata-kata resesi global. Itu kayaknya santer banget gitu kan, dari manapun gitu. Tapi itu mungkin membuat kita jadi kayak aduh, ntar kalau misalnya kita kenapa-napa gimana nih, usaha kita nggak akan maju. Udah deh simpen dulu uangnya, nggak usah dibikin apa-apa dulu deh, modalnya simpan aja dulu supaya nanti kita masih bisa produksi atau apa gitu. Tapi kalau dari mitra keuangan sendiri punya tips nggak untuk menghadapi bukan hanya dari resesi global, tapi masalah-masalah yang akan datang ini supaya UMKM lebih siap dan juga lebih optimis. Jadi ketika resesi terjadi atau market seperti pandemi kemarin, semuanya pada tahan uang, gitu yes correct. Paling tidak yang brandingnya sudah dikenal, mereka pasti lebih percaya. Akan kembali ke produk tersebut atau jasa tersebut daripada ke produk baru yang dirilis di momen itu. Tuh, ini suatu tips yang baik banget. Jadi daripada kita
sekarang udah ketakutan duluan, terus udah gitu nggak punya persiapan sama sekali, dan ketika masalah itu datang, terus kita baru sporadis untuk berharap produknya laku. Nah, mendingan dari sekarang itu udah mulai siap-siap, tapi bertahap kalau kata Andros tadi. Aduh, terima kasih banyak loh ya udah datang ke Paten, memberikan kita solusi. Ini kayaknya ingat ya, ini yang aku ingat banget sih. Branding itu untuk setiap UMKM perlu, tapi harus dilakukan bertahap dan nggak usah takut duluan. Lakukan aja dulu supaya orang tuh bisa kepikir, oh kalau misalnya ada satu produk ini langsung kepikiran brand kamu. Jadi nggak usah kemana-mana lagi gitu ya. Betul. Baik, kalau begitu teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti narasumber kita untuk bercerita dan juga memberikan kita ilmu. Tapi yang jelas kita akan kembali setelah yang satu ini. Di dalam waktu di tahun-tahun ke depan mungkin banyak rekan-rekan atau teman-teman yang mengalami ketakutan akan resesi atau apapun. Nah, tapi saya mengencourage teman-teman apabila teman-teman sekarang sedang menjalankan sebuah bisnis dari sebuah produk atau teman-teman sendiri sedang menjual sebuah jasa seperti itu, teman-teman bisa mulai membranding diri Anda di setiap sosial media, baik itu IG, Facebook, TikTok, apapun, YouTube. Dan itu semua gratis teman-teman, dan lakukan secepat mungkin agar brand Anda itu muncul di top of mind market yang Anda kejar. So jangan tunggu besok lagi, start from now. Oke, thank you. Sekarang saatnya kita masuk ke Bangga Produk Keren Indonesia. Masih dari Pontianak nih. Yang pertama aku mau ngelihat warung Chai Kue. Aduh, ini kayaknya kalau ngomongin soal Chai Kue sih ini salah satu cemilan favorit aku nih. Tapi kalau mereka kok kayaknya banyak banget ya macemnya ya. Aduh, ini kok enak nih kayaknya nih. Chai Kue 1 udah aku tandain ya. Berikutnya ada apa lagi nih? Pangsit goreng. Terus udah gitu ada dimsum juga. Aduh, fix. Aku langsung pesen. Gak apa-apa, jauh dari Pontianak juga gak apa-apa. Warung Chai Kue. Nah, Pateners, kalau kalian bingung mau cari makanan apa yang ada di Pontianak, kalian bisa lihat nih di warung Chai Kue. Di UMKM ini banyak banget pilihan makanan ringan atau cemilan khas yang bisa menggugah selera plus bikin mood booster banget. Jangan ragu deh dengan kelezatan Chai Kue yang ada di sini, karena isinya nggak tanggung-tanggung bikin nagih. Chai Kue tersedia dengan 2 jenis varian goreng ataupun kukus. Selain itu ada menu lain seperti pangsit goreng, tom yum, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada lamington.pontianak. Jadi buat kamu yang mungkin sedang mencari yang namanya oleh-oleh dari Pontianak, ini bisa jadi kuncian nih. Karena lamingtonnya kayaknya enak banget. Ada toppingnya pakai meses, terus udah gitu pakai keju. Kan berasanya kan udah langsung lapar ya. Kayaknya untuk jadi temen kopi ini pas banget nih. Nah, buat kamu sendiri gimana coba? Lihat deh, lamington.pontianak. Masih bingung mau beli oleh-oleh apa untuk orang-orang terdekat? Gak perlu pusing karena ada UMKM lamington.pontianak yang menyediakan oleh-oleh khas Pontianak. Mereka menyediakan kue khas dengan berbagai macam varian rasa yang tentunya enak banget nih Pateners. Ada rasa original, coklat, karamel, keju, durian, dan juga pisang. Wah, bikin ngiler ya Pateners. Pasti orang-orang yang kalian bawakan ini sangat senang nih dengan rasa dan juga sensasi di mulut. Masih dari Pontianak ada namanya mysweettooth.com. Jadi mereka itu membuat milk crab cake ya. Jadi milk crab itu kita udah tahu ya buatnya tuh susah banget karena itu kan layernya kan bisa sampai 1000, malah kan dibilangnya tuh 1000 layer cake. Nah, ini mereka ditambahin juga dengan topping-topping yang sepertinya menggugah selera banget.
ada salted almond mango, terus udah gitu yang aku pengen banget coba nih, ini ada yang di atasnya tuh pakai coklat. Kayaknya menyenangkan sekali. Ada juga yang di atasnya pakai cookies. Waduh, menyenangkan nih. Oke deh, kalau begitu aku langsung coba mysweettooth.com ya. mysweettooth.com memproduksi Pontianak Millet Crepe, yaitu kue panekuk tipis yang terbuat dari gandum, terigu, telur, susu, dan juga mentega. Kue yang terbuat dari lapisan crepes tipis ini diolesi dengan whipping cream dan juga isian manis lainnya yang tentunya terlihat sangat menggiurkan. Lukisan kayu sepertinya bisa menjadi pilihan juga buat kamu yang mau memberikan kenang-kenangan untuk orang-orang tersayang. Apalagi nih, kalau aku lihat mereka bisa kombinasikan juga, selain lukisannya itu bisa juga dipakai sebagai jam dinding. Nah, atau mungkin kamu mau mengabadikan momen pernikahan kamu tapi bentuknya itu lukisan kayu, bisa juga. Atau dikasih gift untuk teman-teman yang menikah, boleh banget. Silakan dipilih aja di momen lukisan. Nah, kalau sekarang nih ada produk handmade yaitu lukisan yang diaplikasikan pada kayu, yaitu momen lukisan. Buat pateners yang mau kasih kado, cocok banget nih mengabadikan momen dengan lukisan kayu ini. UMKM ini juga mengklaim 99% tingkat kemiripan dan 100% tidak akan mudah luntur. Satu lagi dari Pontianak adalah Kizuna Craft namanya. Jadi mereka itu membuat tas handmade yang terbuat dari kain tenun dan juga rajutan motif khas dari Kalimantan Barat. Kalau aku lihat nih, sling bag HP-nya itu lucu banget. Terus udah gitu macem-macem ya motifnya ya. Jadi kalau misalnya kamu suka warnanya merah atau biru, itu ada semua. Silakan dilihat aja di Kizuna Craft. Kizuna Craft membuat tas dengan metode handmade yang terbuat dari kain tenun dikolaborasikan dengan rajutan motif khas Kalimantan Barat. Kizuna membuat semua kerajinannya dengan penuh motif yang ada di Kalimantan Barat. Kizuna juga memberikan beberapa model tas yang unik dan etnik handmade seperti sling bag handphone, handbag dengan corak insang, bucket bag, dan juga tote bag. Tentunya sangat cocok ya untuk menyesuaikan outfit kamu setiap harinya. Harus bangkit kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Kalau kreatif berarti harus bisa mendapatkan inspirasi dari manapun, dari keadaan apapun. Termasuk juga dari luar negeri nih. Jadi ada orang-orang yang menggunakan sampah botol plastik menjadi produk yang keren. Seperti apa? Kita lihat langsung, ini dia dunia dalam inspirasi. Plastic Bottle Enchanted Rose. Ini adalah produk yang terbuat dari limbah botol yang dibuat menjadi sebuah karya seni yang estetik. Sebuah produk yang cocok untuk dijadikan pajangan di kamar atau di ruang tamu rumah kamu. Dengan menyiapkan limbah botol plastik, sendok kecil plastik, dan juga digunting gagang sendoknya untuk dibentuk seperti bunga matahari ataupun kupu-kupu. Wah, ini ide yang bagus nih. Mari kita buat. Semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Halo para pelaku UMKM, Miss Cutel hadir lagi. Cental, centil, digital. Baiklah kalau begitu kita langsung saja mulai berita-berita digital saat ini. Ayo ikutan. Semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Ada nih ya sebuah platform digital untuk proses lelang secara online. Tapi yang kerennya itu tanpa memerlukan kehadiran peserta, lalu tanpa uang jaminan. Nah, ini sudah terbukti nih. Ada keripik pedas Mak Ros yang asal Pontianak tapi sudah berhasil berjualan di lelang.go.id.
Coba kamu lihat deh. Lelang.go.id. Ini merupakan platform digital untuk melakukan proses lelang secara online tanpa memerlukan kehadiran peserta lelang. Pelelangan produk UMKM tersebut dilakukan tanpa uang jaminan, sehingga para pembeli dapat langsung mengikuti lelang tersebut. Salah satu UMKM yang ikut berpartisipasi adalah keripik pedas Mak Ros, yang dimana produknya menggunakan peralatan yang modern dan juga tekstur keripik yang lembut, serta menggunakan rempah-rempah dan bumbu-bumbu khas Indonesia. Tanpa pengawet atau bahan kimia berbahaya, rasanya pun sangat bervariasi. UMKM ini mengikuti lelang sebagai salah satu strategi untuk pemasaran produk. Keren banget kan idenya? Ada lagi nih aplikasi anak-anak Pontianak yang juga sukses di mancanegara. Kalau misalnya kamu masih bingung atau mungkin masih buta huruf Al-Quran, aduh langsung aja deh download yang namanya Qara'a. Karena di situ selain bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggris. Jadi kan selain orang Indonesia, orang-orang Inggris seperti Miss Cetal juga bisa ikutan. Berikutnya ada sebuah aplikasi Al-Quran hasil karya anak Pontianak, Kalimantan Barat yang berhasil tembus hingga mancanegara. Namanya Qara'a. Ide awalnya tidak terlepas dari masih banyaknya masyarakat tidak fasih membaca Al-Quran bahkan buta huruf. Qara'a dengan 20 fitur lebih yang bisa diakses secara gratis juga menjadi aplikasi pertama di Kalimantan yang tembus 1 juta pengguna. Saat ini Qara'a telah berhasil merilis aplikasi berbahasa Inggris sehingga jangkauannya tidak hanya untuk masyarakat Indonesia tapi juga dunia. Yang berada di Kalimantan Barat lalu punya usaha, punya UMKM, jangan lupa ikut berjualan di yang namanya warungkite.id atau umkmkalbar.id atau sayur baba dan lain sebagainya. Karena ini khusus e-commerce marketplace untuk UMKM-UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Ini lihat aja. Saat ini banyak sekali marketplace yang menjadi jembatan bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk barang jasanya ditambah dengan promo yang menarik yang telah disiapkan. Marketplace ini memiliki fasilitas bagi produk-produk UMKM lokal yang bekerja sama dengan marketplace tersebut. Selain marketplace official yang ada di Kalimantan Barat, terdapat marketplace yang melakukan jual beli secara online yang disebut e-commerce. Beberapa e-commerce lokal yang ada di Kalimantan Barat seperti warungkite.id, umkmkalbar.id, sayur baba, dan lain sebagainya yang tentu saja dapat dimanfaatkan pelaku UMKM lokal Kalimantan Barat guna mempromosikan produk barang dan jasa. Baiklah, kalau begitu Miss Cetal sudah selesai untuk mengeksplor Kalimantan Barat. Nah, berikutnya kira-kira Miss Cetal harus kemana ya? Coba kamu dong sekali-sekali yang beride. Masa aku terus? Aku kan Miss Cetal, cental, centil, digital. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali, bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Nah, kalau yang ini saatnya kita masuk ke Paten Surprise, di mana kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan ide untuk membranding produk-produknya. Nah, kira-kira nih ya, siapa sih yang akan menjadi target dari Paten Surprise kali ini? Kita lihat aja langsung. Halo Patener seluruh Indonesia, apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam kondisi sehat dan senang, tetap bersemangat, tetap berinovasi, maju terus, pantang mundur. Yuk kembali bersama saya, host 3 Jaman, Leonardo Cardio dalam Paten Surprise. Seperti biasanya, di setiap episodenya di Paten Surprise kita akan mencari satu UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Siapakah orangnya? Andakah atau teman Anda sesama UMKM? Yuk ikuti saya.
Permisi. Iya Pak, siap. Si Bu, Ya, bisa ngobrol depan sini Bu? oh boleh Ini Pak. usaha apa Bu? Oh ini reparasi sofa Pak sama bikin baru. Oh, reparasi sofa. Iya. Oh, bukan jualan. Bukan. Oh. Kenapa kalau nggak ada mau nama dagangnya Bu? Oh maklum dah Ibu ini modalnya bertahap ya Pak gitu. Oh, mesti ada nama dagang dong Bu. Apa nama tempat dagangnya biar orang-orang pada tahu. Pak, tapi Ibu gimana ya caranya? Gitu. Iya. Penting itu Bu. Iya, tuh kepengen banget Ibu teh gitu. Pengen banget, tapi Iya. udah berapa lama usaha gini? Udah hampir 10 tahun lah Pak. 10 tahun lama juga lah, mestinya dikumpulkan uangnya untuk bikin branding. Ya belum ketemu dan belum ada ini aja. Oh, Pak. nggak tahu idenya mau bikinnya kayak gimana, nggak tahu juga ya? Nggak tahu, iya. Oh, ya udah Bu. Kita ngobrol saja Bu. Boleh? Kita ngobrol, kita cari solusi bagaimana supaya nanti usaha Ibu ini bisa lebih maju lagi. Iya, Yuk kita amin. ngobrol. Yuk. Tunggu ya Mas. Ibu, Ya. kalau Ibu buka usaha itu ya harus punya branding, Iya, Pak. punya nama dagang. Supaya apa? Supaya kelihatan lebih profesional. Orang pada tahu, oh ini Ibu ini usahanya usaha servis sofa. Terus di situ ada item-itemnya, misalnya selain servis sofa, terima juga bikin baru, order baru, berbagai macam jenis kulit sofanya. Cover sofanya ada bahan apa aja kayak gitu. Lebih profesional gitu. Emang penghasilannya berapa sehari? Nggak nentu ya Pak, Oh, nggak namanya nentu. usaha ya Pak. Oh, ini terinspirasi dari siapa bikin servis sofa ini? Oh, keahlian suami Pak. Oh, suami memang punya keterampilan Iya, gitu ya? Betul. Teknisnya bikin memang keahliannya Iya, dari mentah servis sofa. sampai mateng. Dari mentah sampai matang. Dari maksudnya mentah itu dari mulai Dari mulai kayu. sampai menjadi sofa. Oh, desainnya segala macam bisa Iya. bikin desain juga. Ya, cuma di bidang itu aja, sofa aja. Sofa aja ya. Oh, gitu ya. Ya udah. Kendalanya apa selama ini? Dan lebih ke dana aja ya. Iya. Tambahan modal ya. Ya, pokoknya usaha harus terus berinovasi. Terus semangat maju supaya usahanya semakin maju. Udah nanti kalau nanti Ibu udah punya branding, ingat daftarkan ke Haki ya Bu ya. Iya. Nama dagangnya itu harus didaftarkan ke Haki, hak kekayaan intelektual. Supaya kalau Ibu mau buka cabang lagi dengan nama yang sama gampang. Gitu. Ya udah kita lihat ke tempat Ibu lagi yuk. Yuk. Nah Ibu, selamat sekali lagi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat Ibu, kita dari Paten Surprise hari ini sengaja datang ke tempat Ibu untuk memberikan surprise buat Ibu. Episode kali ini Ibu yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Perkenalkan saya Mas Karyo dari Paten Surprise. Terima kasih banyak, udah pas banget nih sama namanya Ibu. Oh, mandi di sofa pas banget ya? Iya, betul. Reparasi dan membuat pesanan sofa, Jalan Gotong Royong 1 nomor 9B Fatmawati Jakarta Selatan. Iya. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Iya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, Pak, atas bantuannya ya. Suka ya Bu ya? Iya, suka banget. Pak. Suka banget ya Bu ya? Iya, senang Oke Bu. Ya ini kami dari Paten memang sengaja memberikan surprise buat UMKM di setiap episodenya. Iya, terima Dan kasih, Ibu Pak. kali ini yang beruntung. Amin. Selain itu kami siapkan Ibu buat Ibu. Ibu selain ada branding, Ya. kami juga berikan Ibu tambahan modal.
Terima kasih banyak. Semoga semakin barakah ya Bu ya. Amin, amin, amin. Usahanya semakin maju Bu. Ya, insya Allah. Selamat ya Bu. Selamat. Oke Pateners, itu tadi ibu yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa branding dan juga tambahan modal. Siapakah yang akan beruntung di episode berikutnya? Moga-moga Anda atau teman Anda sesama Pateners atau UMKM di kota Anda. Tunggu kami di sana ya. Sampai jumpa. Ingat, jujur nomor 1. Terima kasih Paten TVRI atas modal dan brandingnya. Sukses terus Paten TVRI. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Nggak berasa ya Pateners, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi terima kasih banyak untuk UMKM semuanya yang tadi tuh memberikan kita inspirasi juga, yang pastinya juga kreatif dan keren-keren juga. Dan pastinya nih turut memajukan perekonomian bangsa. Juga tadi kita sudah ketemu dengan narasumber yang memberikan solusi untuk masalah-masalah yang mungkin dialami juga oleh pelaku UMKM. Tapi kita ketemu lagi minggu depan masih di jam yang sama di TVRI bersama saya pastinya tentunya Lia Atmajaya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali.